Halo pemirsa, ketemu lagi dengan saya Antoni Julianto. Saat ini saya berada di Astra Beach Center di kawasan BSD Tangerang. Nah, di belakang saya ini ada sudah sebuah kotak tulisannya Honda. Nah, ini merupakan Honda Goldwing big bike terbaru dari Honda yang diluncurkan di IMS 2018. Nah, kali ini saya akan mengikuti unboxing Goldwing ini, dan ini benar-benar unboxing. Oh ya, sebelumnya rekan saya Popo sudah pernah melakukan unboxing, yaitu BMW SP4, tapi itu tidak benar-benar unboxing karena sebenarnya sudah dibuka, tutup lagi, baru dibuka. Nah, kalau ini bener-bener unboxing nih. Ini bener-bener masih rapet, masih disegel semuanya. Kita akan buka seperti apa isinya dan bagaimana merakitnya sampai nanti hidup. Yuk kita terus. Oke pemirsa, Goldwing ini dijual harganya 1 miliar 10 juta. 10 000 000. Nah, ini setelah ini akan dibongkar, kita lihat prosesnya ya. Ya, proses sudah dimulai. Pertama diangkat kardusnya ya. Nah, sudah tampak ternyata rodanya utuh, terpasang dua-duanya ya. Biasanya kalau motor CBU roda depan dicopot, tapi ternyata kalau ini full utuh. Terlihat yang belum terpasang itu cover mesin kanan kiri tuh masih kelihatan bloknya, headnya. Terus bagian bawah jok itu akinya kelihatan. Satu lagi windshield belum terpasang. Sementara boxnya kanan kiri dan atas ternyata lengkap. Nah, ini menariknya, rangka pengamannya ini ternyata tidak dibaut buat pengencangannya. Nah, lihat sendiri, tinggal cuma dinaikin, sudah terlepas. Cuma yang pasti biar nggak gerak-gerak, lihat diikat di dua tempat. Nah, ini udah diangkat, pilar atasnya, pengaman atas. Di bawah joknya ternyata dikasih pelindung seperti karpet itu. Dilepas talinya dan sedikit naik ya. Tadinya suspensinya ketekan ya, pelindung yang bagian atas ditarik, lepas. Oh, itu ternyata spion, nempel spion juga. Bapaknya naik nih. Apa yang akan dilakukan? Oh, lepas itu pengait yang di depan, pengait kanan kiri dilepas. Iya, akhirnya terlepas, gampang banget ya. Selanjutnya mundur ya? Saya bantuin dorong dulu ya. Mana yang pegang? Ini ya? Iya. Narik. Buset, berat banget. Maaf, Pak. Iya. Buset, beratnya pakai banget. Secara keseluruhan sebenarnya udah membentuk untuk motor ya, utuh ya. Cuma beberapa perangkat belum terpasang, terutama tadi itu cover akinya, karena aki pasti belum dipasang, lalu cover mesin. Dan ini masih kelihatan batang besi. Lalu kalau naik ke atas, windshieldnya tadi belum kepasang, jok sudah. Nah, kalau dari sebelah kanan ini ternyata kabel-kabel juga banyak belum pasang, cover mesin yang kanan juga belum kepasang. Jadi bisa kelihatan nih mesin 6 silinder boxernya nih. Ini 3 di sini, 3 di kiri. 1833 cc. Ini pakai konstruksi headnya Unicam seperti yang dipakai di CRF. Oh ya, nih geser sedikit. Ini transmisinya sekarang pakai DCT 7 speed dan plus 1 gigi mundur. Jadi ini motor nggak perlu ada kopling tangan segala, udah DCT. Sekarang kita lihat sisi depan mesin, ternyata di sini satunya ada klakson. Klakson keong udah bawaannya. Nah, ini proses selanjutnya, motor akan didorong kayaknya ini dalam bengkel, karena proses selanjutnya harus dalam bengkel. Masang-masang yang belum terpasang, kayak windshield dan hidupin mesin. Iya, wah lumayan juga. Ya, sampai juga di dalam pit, dalam bengkel maksudnya. Yang penasaran sih juga tadi ada 2 box, isinya apa? Mungkin salah satunya pasti windshield. Buka boxnya, isinya apa nih?
Apa aja Pak isinya Pak? Ini windshield. Oh, isinya pertama windshield. Cover side. Oh. Cover side penutup kaki. Ini bracket windshieldnya. Oh, bracketnya. Bracket windshieldnya. Ini cover engine yang di fog lamp. Oh. Jadi kalau mau nambah fog lamp ini tinggal Dicopot Pak. copot aja. Ini cover set engine. Oh, oke. Ada tulisan Honda. Ini cover front lower. Ini nutupin yang bagian depan nih. Sebelah mana ya Pak? Oh, bawah ya? Depan bawah. Itu cover yang pas belakang roda depan. Ini cover apa? Crash bar. Cover Yang crash di bar. knalpot. Oh, yang di belakang itu ya? Nah, ini covernya. Nah, ini stay plat nomor untuk depan. Di sebelah mana sih Pak pasangnya? Di depan nanti di bawah lampu depan. Untungnya sih kayaknya di bawah, tempatnya bukan di jidat, di bawah gini. Indonesia banget. Ada banyak juga nih. Jadi dapat dua. Oh, kotak kecilnya Ini- salah satunya isinya ini keyless-nya, kuncinya, Kira satu. sama emergency key-nya dapat 2. Jadi dengan emergency key tadi bisa membuka box. Di sini lubangnya, colok, puter, yang kebuka dulu kiri. Baru di kiri ini ada tuas buat ditarik untuk buka yang kanan. Nah di kanan ada tuas juga ditarik untuk buka box tengah atas. Berurutan kiri kanan atas. Udah nggak ada. Nah ini tadi lubang emergency key-nya ada tutupnya. Ini doang. Ya kalau mau buka tinggal buat tarik. Saat terpaksa aja copot ya Pak, buat dipakai. Nah ini sedang proses pemasangan aki. Yang pertama tentu kutub negatif, selanjutnya kutub positif. Akinya pakainya 20 ampere. Setelah aki, sekarang lanjut masang cover under nih. Ini pelindung bagian depan bawah. Cuma 2 kanan kiri. Oh itu ada. Setelah undercover, ini memasang apa ini mas namanya mas? Cover under bagian kiri. Cover under bagian kiri. Setelah dipasang jadi kelihatan lebih rapi ya. Setelah bawah, samping, sekarang cover fog lamp. Sebenarnya sih cover bagian depan sini. Karena ada bisa dudukan buat pasang fog lamp, namanya cover fog lamp. Hasilnya mesinnya jadi langsung terlihat sangat rapi karena semua tercover. Yang sebelah sini pasang baut joknya nih. Di sini baut joknya. Baut joknya ada berapa Pak? Ada dua kanan kiri. Nah ini kabel apa sih Pak? Saya penasaran. Ini yang buat heater. Oh heater. Nah ternyata ini kabel heater buat jok. Nah di bawah jok juga ada tadi kabel yang ke fuel pump itu ya Pak. Fuel pump ini juga harus dipasang sebelum joknya. Tapi nyempil di bawah nggak kelihatan. Jadi ini namanya cover side, ya penutup samping. Yang kiri isinya tadi aki, kalau yang kanan tadi soket-soket kayak yang buat heater joknya. Dan pemasangan ini wajib membuka ini box sampingnya karena kalau nggak nyangkut nih. Ya, langkah berikutnya masang windshield nih. Ini kayaknya terakhir nih. Perintilannya ternyata banyak banget nih. Pemasangan windshield diawali dari masang bracketnya dulu nih. Iya. Windshieldnya dipasang dengan 42 baut. Biar rapi, ternyata ada covernya juga nih. Tapi nggak ada bautnya berarti mas? Klip juga dari dalam. Oh, di klip? Oh, harus nyalain, dinaikin dulu dong? Ya. Oh. Pakainya cuma klip plastik ya, Pak? Oh, cuma tinggal tusuk. Ini kayaknya terakhir nih, tinggal masang cover crash bar. Tadi kirain bisa buat apaan, ternyata crash bar. Ini penguncinya cuma pakai klip plastik. Nah nih, lihat, cuma tinggal ditusuk, kunci, klik. Nah, oke, gampang banget. Ini banyak banget selang pembuangan nih. Ini mungkin ada pembuangan bensin kalau kepenuhan dan cairan-cairan lainnya. Oh ya, ini walaupun dikirim langsung dari Jepang, tapi ternyata sudah isi oli dan radiator sudah terisi semua. Jadi nanti tinggal isi bensin kalau mau dinyalain. Nah ini langkah selanjutnya mengecek level olinya. Dipsticknya ada di sini nih. Nah ini lihat dicek. Udah sesuai ya Pak? Low-nya. Puter ya Pak modelnya? Puter aja. Oh gitu. Sama kayak mobil. Oke. Tapi kalau ngisi di sebelah sana. Yang gede ya lubangnya ya Pak. Ini selanjutnya ngecek air radiatornya. Levelnya apakah udah sesuai batas. Oh, di baliknya ternyata ada ini malah dinamo starternya ya Pak. Buat Ini pengisian radiator. juga ya Pak. Pengisian. Oh, ini radiatornya lubangnya di sini. Tangki cadangan. Ini caranya. Airnya Udah ada. Ini ngecek level dari sini ya. itu ya kelihatan ya Pak. Itu ada tulisan lower. Lower upper ya. Itu udah di bawahnya upper ya. Di antara upper dan lower ya. Aman. Udah sini.
Nah sekarang mau nyoba nyalain nih. Caranya keylessnya harus maksimal jaraknya 2 meter sama kayak PCX. Lalu knob kontaknya kita putar ke kanan, maka menyala. Nah ini motor siap dinyalain nih, tapi saat ini belum bisa, bensinnya belum diisi. Isinya sangat lengkap, tapi kalau kita cuma mau dengerin radio ya, audio, ini putar lagi kanan sekali ya Pak. Ke kanan. Jadi layarnya mati, hanya radio yang nyala. Nah, bisa volumenya di sini nih. Ini nyalain radio nih. Nah, kalau mau matiin tinggal putar ke kiri. Mati deh. Nah, tadi audionya, speakernya ada di sini nih. Ini 1, 2, dan belakang juga ada 2 nih, kanan kiri. Jadi penumpang juga bisa mendengarkan audio. Nah, ini opsional buat dudukan sandaran. Nah, bagaimana sih cara kalau mau ngisi bensin? Ada tahapannya nih buat buka tutup tangkinya. Kunci harus dalam radius 2 meter, lalu pencet ini. Nah, di dalamnya ada tuas, ini tuas nih, tinggal didorong, ngedorong ke atas. Maka buat tutup tangkinya terbuka. Nah, kita buka. Nah, di dalamnya ada tutupnya nih. Oke, tinggal isi bensin. Nah, ini tutupnya kayak mobil, kalau udah kenceng akan bunyi. Kretek. Oke. Membuka bagasinya ini juga sangat gampang saat udah aki terpasang dan kunci radius 2 meter. Kita tinggal pencet. Nah, secara otomatis membuka karena udah hidrolik. Lalu yang tengah, ini pencetannya ada di bawah nih. Ini tinggal disentuh aja. Nah, dia siap dibuka. Oke. Di samping kiri membonceng nih, lihat sini bawah, di dekat behel. Nah, ini ada tombol. Ini sebenarnya knob putaran. Ini bisa diputar. Ini buat heater membonceng, ada 5 step. Nah, yang ini tuas rem parkir nih. Tinggal tarik aja, untuk melepasnya tarik lagi. Nah, ini bensinnya elektrik. Bisa disetel tinggi, bisa setel rendah. Nah, ini ada juga fiturnya buat ngarahin angin ke badan. Jadi dari balik wensil masuk, nah ini ke sini baru ke badan. Nah, ini kita mau coba wensilnya nih, naik turunin. Nah, ini naik turunin bensinnya, lihat. Itu paling tinggi dan ini paling rendah. Nah, sekarang kita mau lihat area stangnya nih ada apa aja. Di panel saklar kanan ada engine cut off dan starternya. Lalu ini saklar DCT-nya, netral, D, jalan, atau manual, matic, ini hazard. Nah, ini ada cruise control. Ini bisa diaktifkan minimal 30 km per jam. Lalu kita geser ke kiri, yang kiri. Ini ada buat tadi ngatur wensilnya naik turun. Ini volume tadi audio. Oke, voice command. Nah, ini tombol home. Ini buat yang audio nih pokoknya. Klakson, sen. Nah, ini minus. Ini buat mengurangi di DCT nih. Ini minus, plusnya ada di depan. Kalau masih mau main manual ya. Yang ini tombol buat kalau mau mundur nih. Maju atau mundur saat parkir. Jadi dipencet tapi harus ditahan rem belakang baru bisa maju atau mundur. Di sisi depannya ini ada tombol pass beam. Lalu yang tengah ini tentu saja kebanyakan buat ngatur audio sih, buat tampilan, tapi juga ada heater nih. Ini heater buat yang di hand grip, yang ini buat yang di jok. Ini buat yang pengemudi nih. Home, back, nah ini buat audio banyak kan. Lalu audionya ini bisa dikoneksikan dengan Apple CarPlay. Ini motor pertama di dunia yang menyediakan fitur Apple CarPlay. Jadi buat yang punya gadget dari Apple ini bisa connect langsung. Handphonenya bisa ditayangkan di layar sini 7 in ini. Lalu handphonenya taruh mana? Ditaruh di sini nih. Nah, ini di sini ada tempatnya. Ini biar nggak goyang-goyang, ada pengamannya kayak busa buat naruh. Nah, ini coloknya nih, USB-nya. Ini juga bisa buat ngecas. Jadi kalau ada panggilan atau ada pesan, semua nanti tertampil di layar tengah sini. Nah, karena ini untuk pasar Indonesia, maka semua emang udah disiapkan buat Indonesia. Salah satunya nih, peringatan-peringatannya sudah pakai bahasa Indonesia. Hanya boleh bensin tanpa timbal. Nah, ini dari peringatan penting, bacalah buku pedoman pemilik. Ya, seperti motor Indonesia pada umumnya. Lalu ada satu lagi yang tadi khas Indonesia sebenarnya. Ini dia. Ini dudukan plat nomor depan. Ini di sini nih pasangnya nih. Nah, ini udah disiapkan tempatnya nih di sini. Nah, bukan di jidat ya di sini. Nah, gini nanti plat nomornya di sini. Goldwing baru ini pakai suspensi depan double wishbone kayak mobil nih, lihat. Ini batang utamanya, lalu ada double wishbone yang bawah, yang atas. Nah, suspensinya ada di tengah-tengah. Lalu kanan kirinya radiator nih. Radiatornya ada 2 nih, di kiri kanan.
Nah ini yang udah hidup nih, kita mau lihat suara mesinnya dan mau lihat kalau maju mundur gimana sih? Boleh dipraktekin pas maju mundur nggak Pak? Kalau kita mencet ini doang, Pencet. nggak bisa. Oh ini tombol ini ya? Karena ini masih dalam drive. Dia Harus kayak netral. gini. Oke, DCT-nya harus posisi netral. Tapi di kalau pencet ini juga nggak bisa, dia ngasih kode. Padahal itu ninja. Oh, itu bisa rem ini atau harus rem kaki? Harus kaki. Oh harus kaki. Jadi pencet bareng. Pencet bareng. Tandanya ada nggak Pak? Oh ini tandanya siap maju mundur di parkiran. Nah, misal mau mundur Pak? Ini mundur minus, mundur plusnya maju. Oh gitu. Tuh, dicoba Pak dikit Pak. Ini buat pengaman, jadi kita harus di standby. Harus standby ya. Oke, jadi parkir nggak repot nih. Maju. Nah ini ternyata ada setting suspensinya, preload suspensionnya dia elektrik ya Pak. Sesuai dengan Sendiri bawa beban, boncengan bawa beban. Ada juga fitur buat auto cancel turn signal dan idling stop. traction nih. Traction control. Ini Pak. Terus kalau mood, ini kan model touring nih. Ya, ada apa lagi Pak? Touring itu berarti preloadnya dia hard crush. Tapi kalau mau lembut, di kita ini ada sport. Pilihannya Ini ekonomi. Nah ini rain hujan pada saat hujan. Jadi settingannya lebih soft daripada hujan. oh ngaruh ke suspensi juga ya, nggak cuma ke tenaga. Oh. Jadi ada juga indikator ngasih tahu bahwa boxnya terbuka atau tidak. Nah ini yang kanan terbuka nih. Saya tutup Pak. Tutup. Langsung mati dia hilang. Nah ini udah dinyalain. Nah ini dengar suara mesinnya nih. Halus banget, khas Goldwing. Tapi tetap suara dari knalpotnya empuk banget, ngebas. Nih dengerin suaranya ya. Ini dikit aja ngegasnya nih. 6 silinder boxer. Empuk banget, enak banget. Nah demikian pemirsa, sesi unboxing yang bener-bener unboxing dari Honda Goldwing yang berlangsung di Astra Motor, Astra Bicenter, BSD Tangerang. Jadi kalau diambil kesimpulan dari awal tadi, ternyata pengiriman Goldwing ini tidak terlalu menyusahkan mekanik karena yang belum terpasang hanya sedikit. Jadi pemasangannya pun bisa dibilang 30 menit juga kelar. Oh ya, motor ini harganya 1 miliar lebih 10 juta. Kalau buat yang minat masih harus menunggu, kayaknya paling cepat Agustus kalau salah. Karena 5 dari batch pertama sudah ludes. Jadi kalau mau beli segerain deh ke sini. Oke, yang belum subscribe langsung subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan satu lagi, kalau naik motor jangan lupa pakai helm karena kepala Anda lebih empuk dibanding aspal. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.